mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kembali lagi bersama saya Daeng Iwan dalam Kisah Gelap. Dalam Kisah Gelap kali ini kita akan menampilkan sosok atau seorang tokoh, seorang ulama, Imam Besar Habib Rizik Syihab. Sebagian menilai Habib Rizik Syihab atau HRS adalah tokoh radikal anti NKRI. Benarkah seperti itu? Kita akan saksikan dalam episode mengenal Habib Rizik Syihab. Kita akan bagi dalam beberapa part. Video kali ini merupakan part pertama. Kita akan saksikan bersama-sama. Namun sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Yuk, kita saksikan bersama-sama videonya. Muhammad Rizik bin Hussein Syihab LC.MA, PhD, DP, MSS, atau akrab disapa Habib Rizik atau HRS, dilahirkan di Jakarta pada 24 Agustus 1965. HRS, anak kelima dari 5 bersaudara, merupakan buah hati warga Betawi keturunan Arab. Pasangan Habib Hussein bin Muhammad Syihab dan Syarifah Sidah Alatas. Sang ayah Habib Hussein lahir pada tahun 1920-an adalah salah seorang pendiri gerakan Pandu Arab Indonesia yang didirikan pada tahun 1937. Pandu Arab Indonesia adalah sebuah perkumpulan kepanduan yang didirikan oleh orang Indonesia keturunan Arab yang berada di Jakarta. Pandu Arab Indonesia selanjutnya berganti nama menjadi Pandu Islam Indonesia atau PII. Sebagai pemimpin gerakan, penampilan Habib Hussein sering memakai jas dan dasi. Berbeda dengan sang anak HRS yang kerap mengenakan sorban. Ayah saya memang modern dan orangnya sangat berbaur, kata Habib Rizik yang memiliki wajah sangat mirip dengan sang ayah. Pada usia 11 bulan, sang ayah wafat. Sejak saat itu, HRS dibesarkan oleh ibundanya. Di tengah kesibukan mencari nafkah sebagai penjahit pakaian dan perias pengantin, sang ibu mendidik anak-anaknya dengan ilmu agama. Menginjak usia 4 tahun, HRS sudah rajin mengaji di masjid-masjid sekitar rumah. Sang ayah Habib Hussein sebelum meninggal di Polonia Jatinegara Jakarta Timur sempat berpesan kepada keluarganya, "Tanyakan kepada putra saya ini, HRS, kalau sudah besar mau menjadi ulama atau jagoan? Kalau mau jadi ulama, didik agamanya dengan baik. Kalau mau jadi jagoan, berikan dia golok." Setelah lulus SD, HRS masuk SMP Pejompongan Jakarta Pusat. Ternyata jarak sekolah dengan rumahnya di Petamburan yang juga di Jakarta Pusat terlalu jauh. Kemudian HRS dipindahkan ke sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya, yakni SMP Kristen Bethel Petamburan. Pesan sang ayah agar HRS kelak menjadi ulama tertanam kuat pada diri HRS. Selepas SMA, HRS meneruskan studinya di King Saudi University Arab Saudi dan mengambil jurusan studi agama Islam atau fikih dan usul yang diselesaikan dalam waktu hanya 4 tahun dengan predikat cum laude. Setelah lulus S1, HRS meneruskan ke jenjang S2 di University Malaya Kuala Lumpur bidang syariat. HRS yang haus ilmu ini juga sempat kuliah tentang studi Islam di Universitas Antarbangsa Malaysia. Selanjutnya menyelesaikan jenjang S3 di kampus yang sama dengan tesis berjudul Pengaruh Pancasila terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia.
Berbekal ilmu yang dimiliki, HRS mulai mengabdi ke masyarakat dengan menjadi penceramah dan pengajar ngaji di berbagai majelis taklim dan masjid. Selain itu, HRS juga aktif di organisasi sebagai anggota di Jamiat Khair, organisasi Islam untuk kalangan Arab Indonesia. Di organisasi ini, HRS diangkat menjadi Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Jamiat Khair Jakarta. Selain itu, HRS pun diberi amanah sebagai anggota Dewan Syariat BPRS At-Taqwa Tangerang, pembina sejumlah majelis taklim Jabodetabek, dan Presiden Direktur Markas Syariah. Seiring perjalanan dakwahnya, HRS mencetuskan ide untuk mendirikan organisasi massa atau ormas Islam di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Dan tepat perayaan HUT kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1998, dideklarasikanlah ormas bernama Front Pembela Islam atau FPI di Pondok Pesantren Al-Um, Ciputat, Tangerang, Jawa Barat. Sejak didirikan, nama HRS semakin dikenal luas sebagai ulama, pendiri FPI, ketua umum sekaligus imam besar. Kiprah HRS bersama FPI tak mulus. Berbagai pro kontra kerap mewarnai perjalanannya. Namun, sikap HRS yang tegas dan berani tak pernah surut serta konsisten memperjuangkan yang hak. Meski beberapa kali harus menyeretnya kerana hukum, HRS tak pernah kapok dalam berdakwah. Seperti ditunjukkan HRS dalam aksi 212 yang fenomenal mendapat pujian dalam negeri maupun internasional. HRS bersama FPI yang dipimpinnya tampil terdepan menuntut keadilan terkait kasus penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. HRS bersama para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat, dan jutaan umat Islam melakukan aksi depan Istana Presiden. Pada 4 November 2016 atau aksi 411 dan puncak aksi pada 2 Desember 2016 atau dikenal dengan aksi 212. Mereka menuntut keadilan penetapan hukum dan penahanan Ahok hingga akhirnya Ahok pun dijebloskan ke bumi. Namun pada 30 Desember 2020 Ormas FPI dibubarkan pemerintah melalui surat keputusan bersama SKB 6 Menteri, Kementerian atau Lembaga yang dibacakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenpolhukam Jakarta. Alasan pembubaran pemerintah diantaranya tidak mampu menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar atau SKT. Meski begitu, HRS mengaku heran dengan pembubaran FPI. Sebab pembubaran FPI dilakukan saat semua syarat sebagai ormas telah dipenuhi. Yang pada akhirnya 30 Desember 2020 FPI dibubarkan. Justru setelah semua syarat dipenuhi. Jadi kami nggak tahu kenapa dibubarkan, kata HRS dalam sidang pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa dalam kasus kerumunan Petamburan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin 3 Mei 2021. HRS lantas membeberkan bahwa FPI selalu mengajukan surat keterangan terdaftar atau SKT kepada Kemendagri sejak didirikan tahun 1998 lalu. SKT tersebut selalu diterima dan diperpanjang masa berlakunya oleh Kemendagri. Terakhir, SKT FPI habis pada 20 Juni 2020 lalu. FPI mengajukan kembali perpanjangan SKT ke Kemendagri. Selain itu, FPI pun sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama atau Kemenak untuk mendapatkan SKT. Sekarang ada rekomendasi dari Kemenak, selembar surat dari Kemenak kita ikrar dari FPI untuk setia
pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Itu kami lakukan dan rekomendasi kami dapat, ungkap HRS. Setelah mendapatkan rekomendasi Kemenak, FPI mengirim berbagai persyaratan tersebut ke Kemendagri. Akan tetapi, Kemendagri melihat masih ada yang kurang dalam anggaran dasar FPI, sehingga SKT tak kunjung diterbitkan. Pasal yang kurang dalam anggaran dasar itu pasal soal penyelesaian sengketa. Pasal itu dalam anggaran dasar belum ada, adanya di anggaran rumah tangga. Nah, Kemendagri minta dimasukkan dalam anggaran dasar, sekaligus minta penjelasan soal khilafah, jelas HRS. Untuk itu, FPI menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup pada tahun 2020 lalu. Munaslup bertujuan untuk penyempurnaan ADART FPI dan agar syarat yang diminta Kemendagri tersebut terpenuhi. Dan itu jadi keputusan Munaslup. Itu bulan Agustus itu kami berikan semuanya. Tapi tiba-tiba saya nggak paham. Semua persyaratan kita penuhi, tapi Kemendagri ulur-ulur waktu. Saya nggak paham apa persoalannya, tegas HRS. Setelah Front Pembela Islam dibubarkan melalui SKB 6 Menteri, maka pada 7 September 2021 lahirlah Front Persaudaraan Islam yang disingkat sama, yakni FPI, dipimpin mantan Imam FPI Banten, Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani. Kemudian digantikan oleh menantu HRS, Habib Muhammad bin Hussein Alatas. Organisasi ini lahir saat HRS menjalani vonis penjara 8 bulan atas tuduhan kerumunan Petamburan. Ibarat pepatah, patah tumbuh hilang berganti. Bagi HRS tak ada kata berhenti berjuang bersama para ulama dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Takbir! Sallu ala nabi. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.